Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Oh, udah. Saya. Fondasi bangunan rumah saya udah. Gayanya itu loh. Bangunan saya. Ya menurut gue dengan mimik sombong ya. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Oke. Menurut Bapak dengan aura itu cukup? Belum. Waduh. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Tapi bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin? saya mengaku. Oke. Ya, susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari Nah, tempat bener, yang lebih bener. layak dong untuk Bener. kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu? Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Sedikit Ditendang? sedikit diintimidasi. Diberikan solusi, terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong Iya. saja. Oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi. Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Bulat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan oleh saya, itu artinya ya apa ya istilahnya Bulat. untuk biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Hai semuanya, welcome back to my channel Anabets. Senyumnya gila. Dan lagi-lagi Aura Cinca hadir dalam podcastnya Bang Rick Chatli. Kemarin sempat diwawancarai di Nusantara TV ya kalau nggak salah. Dan beberapa stasiun TV juga memberikan panggung bagi Aura Cinca ini. Dalam wawancara di Nusantara TV, gue melihat bahwa Aura Cinca ini masih kekeh ya, masih kekeh dengan pendiriannya dia itu benar. Bagaimana dengan podcast di Bang Rick Chatli? Kita tonton videonya. Cek videonya. Pertama kali bisa ketemu dengan Kang Deddy itu karena apa? Karena diundang masalah penggusuran untuk mendapatkan dana kompensasi dengan satu syarat, Aura harus ikut. Jadi Kenapa? setelah saya viral dulu, saya viral baru ke notis. Oh oke. Oh yang video yang kamu duduk di betul. tempat. Ya. Ya. Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Oh, udah. Saya. Fondasi bangunan rumah saya udah. Gayanya itu loh. Bangunan saya. Ya menurut gue dengan mimik sombong ya. Atau mungkin kalau menurut Aura Cinca itu adalah karena kespontanitas. Kespontanitas dari lu cinta. Oh, kok lu cinta sih? Aura Cinca. Lu cinta Luna ya. Ini wanita asli nih. Bukan wanita jadi-jadian. Lanjut video ya. Kalau misalnya nih semua orang dewasa berpikir bahwa kamu salah. Menurut kamu, kamunya yang salah atau mereka yang takut kamu benar? Mungkin mereka ya yang takut aku benar. Wow. Sungguh di luar dugaan ya. Tak kira ya dia sedikit merendah ya. Maksudnya lebih sok bijak. Tapi ya mungkin spontanitas. Tetap dia merasa benar dan orang-orang atau teman-teman netizen itu yang salah gitu. Menurut Aura Cinca, gimana menurut kalian teman-teman? Lanjut videonya. Karena aku bersuara sendiri di antara banyak orang yang gak berani speak up. Tapi kamu pernah berpikir gak jangan-jangan kamu yang salah? Mungkin mungkin pernah berpikir. Ya mungkin salah, cuman kalau dipikir-pikir lagi salahnya di mana? Kan kita memperjuangkan hak kemanusiaan di penggusuran. Ya jadinya kamu itu nggak pernah mikir ke situ, kalau lu cinta sih Aura Cinca. Jadi tetap mikirmu itu benar gitu. Berkata mungkin gue salah, cuma
salah gue di mana sih? Ya menurut pandangan elu itu kamu bener. Jadi yang orang yang mau speak up, menyuarakan suara rakyat itu pandangan dia bener ya. Mungkin bener, tetapi caranya mungkin yang salah. Atau gimana menurut kalian sih teman-teman netizen? Bisa dong kasih masukan di kolom komentar. Lanjut videonya. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus kenapa yang kamu ributkan? Kalau negara mau ambil, kenapa kamu? Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk? Sedikit Ditendang? sedikit diintimidasi. Diintimidasi. Kalau menurut pengakuannya dia kan ada beberapa SP yang sudah keluar ya, surat yang sudah keluar. Dan mungkin untuk warga yang memang membandel kan mungkin ada perkataan yang kasar ya. Ya namanya juga orang di lapangan itu pasti keras-keras ya, kayak debt collector ataupun Bang Emon. Kalau kita nggak bayar atau kita telat bayar untuk tagihan, pasti kan yang turun itu bukan orang atasan tapi orang yang bawahan. Emang disuruh untuk kerja di lapangan. Memang orang-orang itu memang keras sebenarnya. Jadi biasanya nggak ada kata-kata yang halus atau yang sopan, langsung des gitu kan. Ya mungkin itu yang dinamakan intimidasi dari Aura Cinca. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong. Kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi. Terus dicarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati. Jadi intinya kompensasi kan gitu kan, untuk biaya mindahin barang dan lain-lain. Ya intinya itu kompensasi yang dipertaruhkan, haknya itu. Duit lah. Dah kasarnya kan duit ya. Jangan ngomongin hak yang panjang lebar, tapi ya intinya memang kompensasi yang dituju. Gimana sih Aura Cinca ini? Kita lanjut untuk mendengarkan ayahanda dari Aura Cinca. Pijak videonya. Tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya, memang tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Oke. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Waduh, kena pancing dari kata-kata Bang Richard Lee ya. Ini dah kata-kata pancingan nih, jebakan nih. Si aja bilang belum, harusnya juga ya udah bersyukur ya, udah dikasih gitu kan. Mau daripada enggak sama sekali. Banyak loh para korban penggusuran itu nggak dapat kompensasi, itu banyak banget, bener gak? Mungkin di lingkungan kalian ada peristiwa-peristiwa penggusuran yang memang tidak mendapatkan dana kompensasi. Ada nggak sih teman-teman? Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan. Mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Sekalian aja si modal, ngasih usaha, bangun rumah sekalian gitu kan. Namanya kompensasi ya, daripada enggak sama sekali. Untung udah dikasih 10 juta untuk menyewa kontrakan. Ya intinya untuk memindahin barang-barang itu udah lebih dari cukup lah. Menurut gua ya udah bersyukur lah kita udah mendapatkan dana kompensasi seperti itu ya. Masih aja kurang ya. Manusia itu memang nggak ada habisnya ya. Dikasih sedikit minta lebih, itulah manusia. Ya memang manusiawi sih sebenarnya. Nah yang ini Aura Cinca membahas tentang masalah wisuda dengan Dr. Richard Lee. Masih aja seputar wisuda dan penggusuran. Kita cek videonya. Kan
lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah, cuman sampai di SMA terus kerja. Betul. Gitu. Terus? Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Mana bisa? Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. Lu gimana sih? 1 juta pun kamu keberatan. Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Mutiar kamu kena jebakan lagi kan. Makanya kalau ngomong itu dicerna dulu gitu. Kamu itu kena pertanyaan jebakan tapi nggak ngerasa. Aura Cinca. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Ya ketawa Gimana lagi. ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Nah, dibilang itu orang miskin kan. Tapi di sini mengakunya cukup, nggak kaya, nggak miskin. Pintan juga nih orang. Lanjut. Oke. Ya, susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari Nah, tempat yang lebih layak dong untuk Bener. kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil silakan. Iya, kena jebakan lagi kan. Makanya, aduh, gengsi sih bilang miskin. Dibilang nggak kaya, ya nggak miskin. Cukup lah. Kalau cukup kan bisa beli rumah atau bisa punya uang untuk beli kontrakan baru atau menyewa kontrakan baru kan. Faktor itu juga penting untuk kehidupan bermasyarakat, itu juga penting. Oke Pak. Jadi hidup kan tidak hanya sekedar makan. Oh iya. Kita juga harus meningkatkan kualitas diri. Mantap. Termasuk studi itu juga bisa meningkatkan kualitas diri. Kalau ya? orang hanya makan, maka pengetahuan mereka hanya sekedar di situ. Tidak bisa keluar dari zona miskin itu. Jadi study tour itu bisa meningkatkan standarisasi kemiskinan bagi seseorang. Itu yang gua kutip dari kata-kata Bapak dari Ayahanda Aura Cinca ini. Tour itu penting untuk meningkatkan kualitas diri, juga meningkatkan kualitas kemiskinan. Sependapatkah kalian? Saya pikir untuk saya lakukan itu ya sudah tepat. Artinya kan negara ini kan pengayom ya, pengayom masyarakat. Jadi kalau misalkan ada program itu ya tolong disesuaikan dengan masyarakat setempat. Walaupun itu tanah pemerintah ya Pak ya? Walaupun itu tanah pemerintah. Ya. Jadi kan kita kan tinggal di tanah pengairan itu kan hanya pada waktu itu tanah itu kan kosong. Kita hanya istilahnya menempatin, bukan apa ya, menguasai. Jadi memanfaatkan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja. Okay. Tapi ketika diusir minta kompensasi. Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Bulat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan oleh saya, itu artinya ya apa ya istilahnya Bulat. untuk biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Kompensasi gitu aja udah. Minta kompensasi Pak. Udah gitu aja, jangan bulat kata-katanya. Toh ujung-ujungnya juga kompensasi kan. Aduh, keluarga gimana nih keluarga ini nih? Greget aja ya. Bikin greget nih orang. Aduh. Kita diskusi. Biasanya sekolah itu tuh cari informasi siswa yang nggak mampu. Sekolah mana tuh? Untuk study tour atau wisuda. Jadi dibiayain. Jadi dia bisa ikut untuk study tour. Sekolah saya dulu gitu. Oh. Jadi ada teman ya kalau nggak, ya teman saya yang kurang mampu itu dibiayain sama sekolah. Enak Jadi dia banget. tetap ikut study tour. Jadi sekolah tuh nggak jahat kok. Oh iya. Jadi nggak harus banget mewajibkan para siswa-siswi ini untuk membayar dengan nominal biaya segitu, terus ngikut yang nggak bisa bayar itu tuh nggak ngikut, enggak. Dibayarin sama sekolah. Wah enak bener, kata siapa nggak diwajibkan. Ada beberapa sekolah di Jawa Tengah khususnya ya yang melakukan study tour. Bila mana seorang wali murid dan muridnya itu nggak ikut, dia tetap membayar iuran study tour. Dan ada lagi di Jawa Tengah lagi, anak-anak sekolah study tour ke Bali dan itu diwajibkan. Jadi beda daerah itu beda. Makanya bener kata Bang Deddy Mulyadi, sekolah itu punya gaya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan. Iurannya juga nggak bisa disamaratakan. Gitu non. Apakah kalian juga mengalami seperti itu? Tulis di kolom komentar. Tag nama sekolahan kalian. Katanya kemarin kamu di iklan pinjol juga. Iya betul. Ketawa lagi. Itu benar. Iya.
Tapi saya di situ posisinya sebagai talent ya. Namanya talent kan kita dibayar. Terus kita tag udah pulang, nggak tahu seluk-beluknya tentang pinjol tuh apa, gimana cara metode pinjol itu nggak tahu. Itu apa, nggak tahu saya. Aduh, bol tai lah. Nggak mungkin, karena biasanya kan pasti briefing duluan sebelum attack gitu. Ini sistemnya kemana gitu kan. Nggak mungkin dia nggak tahu tentang pinjol. Ya ini ya keluarga bulat aja lah. Ini malah gue ngerasain kayak si Agus ya. Soalnya banyak yang ngasih panggung soalnya. Kayak kasus Agus Salim dulu kan. Dikasih panggung sini, tenar. Nih udah hilang. Ntar lama-lama ini juga timbul pengacara-pengacara baru, pengusung A dan pengusung B. Biasanya kayak gitu nih. Kita tunggu aja ya. Jangan lupa minum air putih biar kencing, lancar. Jangan lupa bahagia.